Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak kambing di seluruh Nusantara. Pagi ini saya akan membahas tentang salah satu sistem beternak kambing yang juga populer, yaitu sistem ternak kambing umbaran, yang saya mencoba untuk menganalisa dari sisi keuntungan yang bisa diraih. Sebelum kita membahas aspeknya, saya sarankan untuk mendukung channel YouTube ini dengan subscribe, like, dan share setiap konten yang ada di dalamnya sehingga semakin berjaya. Nah, sistem peternakan kambing umbaran sebenarnya berpotensi untuk memberikan laba dalam hal dukungan pakan, karena peternak tidak mesti harus dipaksa untuk memberikan pakan hewan ternaknya itu setiap waktu gitu ya. Dengan nalurinya sendiri, hewan ternak kambing itu akan mencari makan dengan mencari di tanah lapang secara bebas. Sistem peternakan menyerupai ini tidak dianjurkan bagi peternak kambing yang tidak mempunyai lahan yang luas, karena justru mungkin dapat merusak lahan pertanian tetangga. Jadi itu sisi negatifnya yang bisa saja terjadi gitu ya. Nah, faktor terpenting dalam sistem umbaran adalah ketersediaan makanan berupa padang rumput yang memadai dan aman dikonsumsi oleh hewan ternak. Peternak atau pemilik cukup menggembalakan kambingnya sebanyak 2 kali dalam sehari dan kemudian memasukkan lagi kambingnya ke dalam kandang. Meskipun mudah, namun sistem umbaran juga wajib didukung dengan sejumlah aspek lain. Yang pertama adalah terdapat sumber air yang cukup dan memadai. Padang rumput atau pastura itu harus akrab dengan sumber air. Jadi adanya padang rumput juga harus ada sumber air yang cukup di situ. Karena keberlangsungan dan tumbuh kembangnya rumput sangatlah tergantung dari biasanya dengan adanya genangan-genangan air. Nah, rumput ialah pakan utama dari sistem ternak kambing umbaran. Tanpa adanya rumput maka kambing susah untuk terus berkembang gitu ya, karena biasanya kalau sistem umbaran ini dia nggak memakan dedaunan gitu ya, atau hijauan gitu. Dia lebih fokus ke rumput. Rumput tanpa adanya air akan mengakibatkan padang rumput kurang segar dan ternak kambing sistem gembala ini akan menjadi sulit untuk lebih berkembang. Nah, faktor utama dari ternak kambing sistem umbaran ini ialah tersedianya pakan alami yang melimpah dan harus tersedia dengan cukup banyak gitu ya. Kambing yang diumbar berbeda perlakuannya dengan kambing yang dibesarkan di dalam kandang-kandang gitu ya. Secara pribadi saya lebih memilih daging kambing yang dibesarkan dengan sistem umbaran ini, karena biasanya daging kambingnya itu lebih berotot dan rendah lemak gitu. Namun memang pertumbuhannya ini agak sedikit melambat jika dibanding dengan kambing yang diternakkan dengan sistem intensif dan semi intensif. Nah, kedua, adanya intensitas cahaya matahari yang pastinya melimpah gitu ya. Matahari menjadi salah satu faktor untuk membantu berkembangnya rumput dengan fotosintesisnya. Selain bantu proses fotosintesis, matahari juga berperan untuk menguatkan struktur tulang pada kambing sama dengan struktur tulang pada manusia, di mana kambing sistem umbaran ini memerlukan kekuatan fisik yang prima dengan tulang yang kuat yang dihasilkan dari berlimpahnya asupan sinar matahari setiap hari gitu ya. Dan yang ketiga adalah periksa kualitas tanah, di mana kita melakukan sistem umbaran ini, bahwa kualitas tanah juga sangat membantu di dalam melancarkan bisnis ternak kambing sistem umbaran atau gembala. Dan lakukanlah secara bersiklus investigasi kualitas tanah, mulai dari kesuburannya, kemudian tingkat keasamannya atau pH-nya, kemudian virus atau kuman yang terdapat di dalam tanah. Nah, ini kita harus teliti terlebih dahulu, sehingga kalau kita sudah tahu kecenderungannya, maka kita sudah tahu resiko apa yang harus kita hadapi dan solusi apa yang bisa kita persiapkan tentunya. Nah, kualitas tanah yang jelek misalnya terlalu basah, maka akan memberikan dampak yang tidak sehat pada kambing.
sistem umbaran memiliki resiko yang lebih besar terhadap penyebaran penyakit, terutama penyakit cacingan dan mencret. Namun biasanya sistem umbaran ini hewan ternak kita akan lebih kuat atau lebih tahan terhadap penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Tapi dengan sistem umbaran ini tentu saja mengefisiensi pengeluaran untuk biaya operasional, terutama untuk membayar anak kandang atau karyawan yang akan bertugas mencari pakan, karena hewan-hewan ternak kita bisa mencari sendiri. Memang terdapat kelemahan sistem full umbaran ini karena kambing tidak cepat besar, di mana seluruh energinya ini akan diubah menjadi tenaga yang diperlukan kambing untuk terus bergerak gitu ya. Namun sistem full umbaran ini cocok untuk mereka yang memiliki lahan yang luas dan terdapat padang rerumputan yang luas. Namun jangan salah, justru sistem umbaran menjadi hewan ternak kita menjadi tahan terhadap penyakit atau menjadi lebih kuat dan menjadi tidak manja lah begitu. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ke kamu guys. Untuk itu jangan lupa untuk tetap subscribe ya, like dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin berjaya. Nah, saya minta maaf apabila terdapat perbedaan pendapat. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.